Oke teman-teman, kembali lagi ke video tutorial aku. Kali ini aku akan bikin video tutorial cara membuat video presentasi di PPT. Di dalam PPT itu ada muka kita. Di sini aku udah ada PPT-nya ya, udah kita sediain PPT-nya pokoknya. Jadi tema kami ini tentang sejarah. Jadi aku ngambil itu sejarah reformasi Indonesia. Oke teman-teman, karena sebelumnya aku udah bikin, jadi video kali ini sangat simpel. Aku bakal tunjukin PPT aku semua. Aku bakal ngasih contohnya seperti ini. Kita tunggu ya. Selanjutnya, kondisi sosial dan ekonomi sejak reformasi. Yang pertama itu, banyaknya perusahaan Indonesia mengalami kerugian yang disebabkan karena permintaan kenaikan gaji oleh para karyawan. Yang kedua itu, para perusahaan terpaksa melakukan PHK terhadap para karyawan. Yang ketiga itu, para karyawan yang di PHK menjadi pengangguran sehingga terjerumus dalam tindakan kriminal. Gimana sih cara membuat video kita di PPT? Oke, di sini aku akan kasih tahu caranya. Yang pertama itu kita pilih unggahan. Selanjutnya di sini ada gambar, video, audio. Kita pilih video, terus rekam diri Anda. Di sini banyak video yang udah aku upload. Di sini aku pilih rekam diri Anda, ataupun kita bisa ngupload video kita sendiri. Tadi kan aku udah kasih contoh nih di awal, mungkin seperti ini. Masa reformasi Indonesia. Nah, jadi seperti itulah video cara membuat video di PPT kita. Gerakan reformasi. Oke teman-teman, sekian video tutorial singkat dari saya. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. See you, sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Gerakan reformasi. Munculnya gerakan reformasi merupakan tanda menuju tataan yang baru. Yang kedua itu agenda reformasi yang disuarakan mahasiswa. Yang ketiga itu kepercayaan terhadap Presiden Soeharto semakin berkurang yang menimbulkan aksi mahasiswa. Yang keempat itu timbulnya tragedi Semanggi pada tanggal 12 Mei 1998 yang menelan banyak korban. Yang kelima itu peristiwa Semanggi memicu terjadinya kerusuhan, penjarahan yang memuncak pada tanggal 13 sampai 14 Mei 1998 di Jakarta dan Surakarta. Yang keenam itu pada tanggal 18 Mei 1998, aksi mahasiswa berhasil menduduki gedung DPR dan MPR yang mengumandangkan agenda-agenda. Yang pertama itu adili Soeharto dan koloninya.
Yang kedua itu amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga itu penghapusan dui fungsi ABRI. Yang keempat itu otonomi daerah seluas-luasnya. Yang kelima itu supremasi hukum. Yang keenam itu pemerintah bersih dari KKN. Lahirnya Orde Baru itu pertama dari 12 Mei 1998, yaitu peristiwa Semanggi. Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri dan B.J. Habibie sebagai wakil menjadi presiden yang ketiga. Pada tanggal 7 Juni 1999, pemilihan umum. Pada tanggal 20 Oktober 1999, Abu Raham Wahid dilantik menjadi presiden keempat. Pada 9 Agustus 2001, Megawati dilantik menjadi presiden kelima. Selanjutnya, proses runtuhnya Orde Baru dan berkuasanya pemerintah reformasi. Yang pertama itu, akar masalahnya itu dari tuntutan reformasi, lanjut ke demonstrasi di jalan-jalan, lanjut ke Presiden Soeharto yang mengundurkan diri, lanjut dari Wakil Presiden B.J. Habibie yang naik sebagai Presiden Republik Indonesia, lanjut kebijakan Presiden B.J. Habibie, lanjut ke sidang istimewa yaitu pada tanggal 10 sampai 14 November 1998, lanjut ke pemilihan umum pada tanggal 7 Juni 1999, lanjut ke Abu Raham Wahid menjadi Presiden Republik Indonesia yang keempat. Selanjutnya ada tuntutan reformasi. Yang pertama itu pada 18 Mei mahasiswa mulai merengsek ke gedung DPR karena merasa aspirasi menuntut reformasi kurang ditanggapi oleh pemerintah. Yang kedua itu, kemudian Soeharto menanggapi dengan bentuk Dewan Reformasi, namun tindakan tersebut tidak mendapatkan respon yang positif. Yang ketiga itu, Presiden Soeharto semakin terdesak, akhirnya pada 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri dan berakhirlah masa Orde Baru. Selanjutnya perkembangan politik setelah 21 Mei 1998, yaitu pengangkatan Habibie menjadi Presiden Republik Indonesia. Yang kedua itu kebebasan dalam berpendapat. Yang ketiga itu masalah dui fungsi ABRI. Yang keempat itu reformasi bidang hukum. Yang kelima itu sidang istimewa MPR. Yang keenam itu pemilihan tahun 1999. Yang ketujuh itu sidang umum MPR hasil pemilu 1999. Selanjutnya itu masa pemerintahan B.J. Habibie, yaitu yang pertama dimulai dengan Dana Moneter Internasional atau IMF. Yang kedua itu terjadinya referendum atas Timur Timur yang mengakibatkan berpisahnya tim-tim dari Indonesia. Yang ketiga itu sempat tergoda meloloskan Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya. Yang keempat itu melakukan liberalisasi pemberian kebebasan kebebasan berpendapat dan pencabutan undang-undang subversi. Yang kelima itu ada bidang ekonomi dan bidang politik. Yang pertama itu merekapitulasi perbankan. Yang kedua itu mengkonstruksi perekonomian Indonesia. Yang ketiga itu menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika hingga di bawah 10.000. Yang kedua itu di bidang politik. Yang pertama itu melaksanakan politik di Indonesia dalam kondisi yang transparan. Yang kedua itu merencanakan pelaksanaan pemilu yang luber dan jurdil. Yang ketiga itu membebaskan narapidana politik yang ditahan pada masa Soeharto. Selanjutnya kondisi sosial dan ekonomi sejak reformasi. Yang pertama itu banyaknya perusahaan Indonesia mengalami kerugian yang disebabkan karena permintaan kenaikan gaji oleh para karyawan. Yang kedua itu para perusahaan terpaksa melakukan PHK terhadap para karyawan. Yang ketiga itu para karyawan yang di PHK menjadi pengangguran sehingga terjerumus dalam tindakan kriminal. Selanjutnya, upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, yaitu memperluas lapangan kerja secara terus-menerus, menyediakan barang-barang kebutuhan pokok, menyediakan fasilitas umum,
memberikan fasilitas pendidikan yang murah, menyediakan fasilitas kesehatan yang murah. Oke teman-teman, sekian video presentasi PPT saya. Sekiranya bisa bermanfaat untuk sekalian. Bagaimana cara membuat tutorial video presentasi dari PPT di Canva. See you, sampai jumpa kembali.